Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai eksponen, atau yang sering juga disebut dengan bilangan berpangkat. Kemudian pada eksponen itu sendiri, di sini kita yang pertama membahas mengenai pengertian bilangan berpangkat. Jika A suatu bilangan real dan N suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian A sebanyak N. Ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A. Maksudnya itu A-nya sebanyak N. Keterangan A itu sendiri bilangan pokok dan N-nya itu pangkat dari A. Sekarang contohnya 1, 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh 2, buka kurung negatif 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan, artinya ini negatif 5-nya sebanyak 2 kali sama dengan buka kurung negatif 5 tutup kurung dikali buka kurung negatif 5 tutup kurung sama dengan min kali min itu plus, kemudian 5 kali 5 itu sama dengan 25. Berikutnya contoh 3, buka kurung 1/3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung artinya sepertiganya sebanyak 2 kali. Jadi buka kurung 1/3 tutup kurung dikali buka kurung 1/3 tutup kurung sama dengan 1 kali 1, 1 per 3 kali 3, 9. Saya kira dari definisi eksponen ini atau pengertian eksponen ini contohnya udah ngerti ya. Kalau udah, kita lanjutkan ke berikutnya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada beberapa yang perlu kita bahas karena pada ujian UAN nanti yang digunakan lebih daripada satu sifat untuk menyelesaikan soal UAN. Di sini untuk A, B, M, N anggota bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sekarang contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, contoh pertama yang A, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan, kita lihat kalau pembagian dikurang 3 pangkat 6 dikurang 2
sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian contoh yang B, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4 dikurang 2 sama dengan A pangkat 2. Saya kira dengan contoh ini udah ngerti ya sifat 1 dan 2. Kita lanjutkan ke sifat 3. Buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Walaupun nggak ada tandanya itu artinya kali. Contohnya, buka kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat lagi 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Selanjutnya B, contoh yang B, buka kurung X pangkat 6 tutup kurung pangkat lagi 2 sama dengan X 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan X pangkat 12. Kita lanjutkan ke sifat 4. Buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau dalam kurung seperti ini semuanya itu memiliki pangkat M. Sekarang contohnya, A buka kurung 2 kali 3 tutup kurung pangkat 2. Jadi di sini 2 pangkat 2. Kita pindah ke sini. Berikutnya kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Selanjutnya 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Contoh B, buka kurung. Ini untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan sifat 3 dan 4. Buka kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Pertama, A pangkat 2 dikali 4 kita tulis di sini. Berikutnya B pangkat 3 kali 4 kita tulis di sini. Kemudian A pangkat 2 kali 4 8 dikali B pangkat 3 kali 4 12. Nah, dari sifat 1, 2, 3, 4 kira-kira udah ngerti ya? Atau untuk sifat 4 contoh yang B ini bisa ditulis A pangkat 8 kali B pangkat 12 atau tanpa kali pun udah merupakan menunjukkan perkalian. Seperti di bawah ini A pangkat 8 dikali B pangkat 12. Ini sama aja. Berikutnya, supaya untuk menguji kita, kira-kira kita itu mengerti atau enggak, untuk menggunakan sifat 1 sampai 4, di sini saya ada bikin latihan soal. Untuk kira-kira kita udah ngerti atau belum. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, dengan menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sederhanakan, buka kurung, 2A tutup kurung pangkat 2 dikali buka kurung A tutup kurung pangkat 4. Di sini maksudnya artinya yang di dalam kurung ini semuanya dia memiliki pangkat 2. Jadi kita keluarkan dulu untuk menyelesaikan soal ini. Dari kurungnya kita selesaikan. Artinya semua yang di dalam kurung ini memiliki pangkat yang di sini. Misalnya 2A, dia memiliki pangkat 2 semua.
Begitu juga yang A pangkat 4. Begitu cara menyelesaikannya. Tapi dicoba dulu ya. Berikutnya, soal 2. Dengan menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, soalnya sederhanakanlah. Jadi ini bisa kita selesaikan dulu. Ini ada 12 dan 2. Kita bagi dulu juga boleh. Kemudian ini menggunakan sifat yang sudah ada. X pangkat 5 dengan X pangkat 3. Ya, gitu aja. Berikutnya, soal nomor 3. Dengan menggunakan sifat buka kurung A pangkat M, tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat MN. Sederhanakanlah buka kurung A pangkat pangkat 2 dikali A pangkat 5, tutup kurung pangkat lagi 2. Jadi untuk menyelesaikan nomor 3 ini, kita harus mengeluarkan dulu dari kurung ini. Jadi semuanya pangkatnya ini A pangkat 2 kita kali sama 2. A pangkat 5 kita kali 2. Baru setelah itu kita bagi sama A pangkat 3. Itu. Jadi di sini kita menggunakan sifat 3 sama sifat 2 untuk menyelesaikannya. Soal keempat. Dengan menggunakan sifat buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, soalnya sederhanakanlah buka kurung 2X pangkat 3 Y pangkat 2 tutup kurung pangkat lagi 3. Kemudian dibagi lagi buka kurung X Y tutup kurung pangkat 2. Jadi ini semuanya kita kalikan sama pangkatnya, kita keluarkan dari kurung, yaitu dengan cara menggunakan sifat 3, sifat 2, menggunakan sifat 3 dan sifat 2, kemudian sifat 4 yang kita gunakan. Pertama ini 2 pun punya pangkat 3. Berikutnya, X pangkat 3 dikali 3, Y pangkat 2 kali 3. Kemudian tetap kita tulis bagi, X-nya di sini pun mempunyai pangkat 2, Y pun mempunyai pangkat 2. Kemudian digunakanlah sifat 2. Ya, seperti itu. Demikian, mudahan bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di sini dan mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.